Perkenalkan, nama saya Oki. Saya bisa dibilang ya bukan pengusaha kuliner ya, pedagang kuliner gitu. Kalau dibilang pengusaha mungkin yang sudah banyak cabang. Kalau saya ya baru ya lumayan baru mulai yang beberapa tahun gitu. Saya pedagang bubur di Jalan Pahlawan 30 Bandung. Saya mulai jualan tahun 2017 lah, pertengahan di bulan Oktober kalau enggak November. Dulu saya jualan bubur ini berdua, asalnya sama istri. Akhirnya lumayan berkembang. Saya sewa satu karyawan untuk bantu, tapi tetap istri saya juga bantuin. Jadi satu karyawan untuk bantu-bantulah. Kenapa kepikiran bubur ayam? Karena makanan abadi lah, maksudnya jarang kalau bubur ayam yang musiman, beda dengan jualan-jualan lain yang kadang-kadang trennya lagi gini gitu ya, hype rame gitu, nanti berhenti setelah beberapa tahun. Kalau saya memilih bubur ayam karena ya abadi lah istilahnya, seperti mulai dari jam 6 sampai jam 12 siang. Biasanya sih jam 11 juga jam 10 sudah habis, tapi biasanya jam jualannya sampai jam 12 siang. Bubur ayam kita itu bisa melalui GrabFood ataupun GoFood di Bubur Ayam Pahlawan 30. Saya mulai 2017 lah, ketika saya dulu memutuskan untuk resign dari kantor karena harus pindah ke Jakarta. Akhirnya belum kuat mental untuk pindah ke Jakarta, harus kalau hari weekend pulang gitu ya, kemudian Senin pagi pergi ke Jakarta. Saya ya bukannya nggak sanggup ya, mungkin mental saya belum kuat gitu. Akhirnya saya juga pernah beberapa dicoba gitu ya, pergi subuh gitu ya, hari Minggu subuh, kemudian pulang Jumat malam. Akhirnya daripada seperti ini, lebih baik saya resign. Akhirnya ya di tahun 2017 saya memutuskan untuk bisa jualan. Saya asli Bandung, cuman istri saya turunan Medan. Kalau lahir dia di Bandung, cuman turunan ibu bapaknya orang Medan, orang Sumatera. Ceritanya sih sebenarnya kalau saya basicnya itu kerja, karena dulu niat saya kuliah, saya pengen kerja. Ketika sebenarnya background saya itu ibu bapak usaha, tidak ada yang kerja, tapi saya pengen kok ibu bapak saya usaha gitu, saya pengen kerja gitu. Sayang pendidikan S1 saya kalau untuk usaha, tadinya pikirnya seperti itu. Akhirnya saya kerja, dulu pernah di konsultan pendidikan, kemudian pernah di event organizer, kemudian pernah di perusahaan telekomunikasi. Itu lama, sekitar 2006 sampai 2016 lah, 10 tahun. Kemudian pindah ke provider internet gitu. Akhirnya yang tadi disuruh pindah ke Jakarta, mental saya belum, akhirnya saya jualan gitu. Sebenarnya bingung ketika saya izin sama keluarga gitu ya, terutama ibu saya, bapak saya, kemudian istri saya, kemudian mertua. Bingung, maksudnya mau usaha apa gitu. Kalau kerja kan dulu jam 7 sampai jam 5 kerja, dapat gaji gitu ya. Bingung nanti usaha apa, istri saya makan apa gitu. Akhirnya saya cerita ke ibu saya, ya silakan kamu mau jualan apa gitu. Akhirnya ya yang tadi terpintas bahwa saya pengen jualan bubur karena abadi, belum punya tempat, 3 bulan juga sempat nggak punya penghasilan lah, jobless gitu ya. Uang di kantong cuma 75.000 gitu ya, mana-mana. Tapi memang saya sebelumnya juga sudah punya usaha. Jadi sebelum saya resign itu, saya juga dulu udah punya beberapa usaha, dari laundry, kemudian jualan es krim, kemudian jualan baju sisa ekspor gitu. Jadi basic saya suka jualan, kemudian istri saya juga basicnya suka jualan. Akhirnya coba beberapa jualan es krim karena istri saya kerja di tempat es krim gitu ya. Jualan es krim, kemudian baju sisa ekspor, masukin ke jualan yang sisa ekspor gitu, kemudian buka laundry. Akhirnya ya sekarang, dulu juga ke Seblak gitu, Seblak di floating market di Lembang gitu. Nah kalau itu masih berjalan. Sebelumnya jadi sebenarnya sudah ada nih pengen jualan bubur gitu ya.
tapi buburnya seperti apa gitu ya, pengennya beda dari yang lain. Akhirnya sebelum saya jualan belum punya gerobak, belum punya tempat mau jualan di mana. Akhirnya saya keliling sama ibu pakai motor setiap pagi. Kalau dulu saya jemput ibu saya ke rumahnya, biasanya per hari saya keliling dulu, ada di Muhammad Toha, kemudian ke Batu Nunggal, kemudian ke Jalan Ambon. Jadi semua tempat bubur saya datengin lah sama ibu saya. Kebetulan ibu saya punya catering, jadi lidahnya untuk menciptakan menu bisa. Akhirnya saya bawa ibu saya kemana-mana. Akhirnya inspirasinya yaitu tadi, oh bubur ini ciri khasnya ini gitu, ayamnya diginiin gitu. Oh ya bagus, saya ambil. Kemudian datang ke satu bubur, oh kok yang lain buburnya rata-rata kan bubur itu kerupuknya putih, kalau nggak kuning gitu. Ini kok buburnya kerupuknya merah, saya ambil gitu. Kemudian salah datang lagi ke tempat lain, oh kok kalau bubur kadang-kadang cuma ada telur, ayam sama ati ampela gitu, kok ini ada ususnya gitu. Akhirnya ada usus. Kemudian datang lagi ke tempat bubur, kok bubur ini ada pepesnya gitu. Akhirnya saya ambil. Jadi macam-macam tukang bubur itu sekeliling. Akhirnya saya bilang ibu saya pengen ada ininya. Kebetulan ibu saya yang tadi catering, akhirnya dia buat gitu. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya itu inspirasinya. Jadi muter dulu setiap hari sebelum jualan itu ya pengen beda lah dari yang lain gitu ya. Jadi pengen punya ciri khas gitu, walaupun nyontek gitu dari orang, tapi ya oh ini ada ininya seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Saya juga ya mungkin ini rezeki dari Allah gitu. Kadang-kadang kalau orang gini jualan biasanya ada step lah ya gitu. Ada kadang-kadang sampai 3 bulan, ada 6 bulan, mungkin orang tahu dulu, ada yang sepi dulu. Tapi saya alhamdulillah hari pertama saya jualan itu ya kalau dibilang habis lah istilahnya. Itu baru pertama, padahal hari pertama sambal ketinggalan, kemudian mangkoknya kurang, karena kan kita istilahnya prepare-nya ya hari pertama sih, siapa yang mau, maksudnya hari pertama orang belum tahu, nggak membludak itu gitu. Ternyata ya alhamdulillah dari temen datang semua, kemudian yang lewat juga mampir. Jadi ya hari pertama tuh ya amazing lah, alhamdulillah sampai ya merinding gitu. Hari pertama kok penjualan sampai segitu gitu, dan alhamdulillah terus continue gitu. Ya selama beberapa tahun alhamdulillah saya bisa buka cabang dulu di Muhammad Toha. Kemudian penjualannya pun bagus lah, kadang-kadang jam 9, jam 10 saya udah di rumah gitu. Jam 6 jualan, jam 10 sudah di rumah. Begitu tuh. Akhirnya pas kena pandemi ya namanya makanan lah, pandemi. Yang pertama pandemi, kemudian PPKM level 1, level 2, level 3. Orang tidak boleh makan di tempat ya. Kalau untuk yang jual makanan jujur aja masa tersulit saya gitu. Sampai dulu pegawai saya 3 di bubur untuk itu, apalagi weekend harus 4 orang, saya harus turun tangan gitu. Nah selama pandemi ya mau tidak mau satu persatu ya karyawan dikurangin satu, akhirnya ya sekarang 1 orang gitu. Dulu ya buka cabang, sempet juga kemarin sebelum pandemi sudah bayar tempat. Ternyata PPKM ya percuma saya buka kalau nggak ada yang istilahnya nggak ada yang makan di tempat. Sedangkan bubur itu kan enaknya itu makannya di tempat gitu. Jadi ya selama pandemi mah cuma bisa sabar gitu. Ya mungkin semua ini ya, semua pengusaha kuliner lah. Kalau dulu sih kita punya jamnya gitu, tahu bahwa kadang-kadang nih jam 6 orang ngantar sekolah gitu ya, itu sudah pasti rame. Nanti orang yang mau berangkat kerja itu udah pasti rame jam 7, setengah 8. Atau nanti jam 8 orang-orang atau ibu-ibu yang sudah ngantar anaknya sekolah mau menuju pulang gitu. Nanti jam 9 anak-anak kuliah yang mau kuliah ataupun yang sudah selesai kuliah pagi. Jadi kita dulu udah tahu jam segini ramenya, jam sekian ramenya gitu, udah tahu lah.
Kalau sekarang ya nggak bisa ditebak gitu, maksudnya juga orang yang kerja masih WFH, sekolah juga belum pada mulai, jadi ya sekarang cuma bisa bersabar aja, ditungguin sampai kapan gitu. Yang penting ya masih ya bisa menghasilkan lah, maksudnya pegawai bisa kebayar, kontrakan juga masih bisa kebayar gitu. Ya mudah-mudahan lah. Saya rencananya di bulan Januari nanti di 2022 ya bisa buka cabang lagi. Itu bisa nambah lagi gerobak, bisa nambah lagi karyawan, bisa memperkerjakan lagi karyawan, membuka lapangan kerja baru lah, maksudnya seperti itu. Saya cita-cita pengen punya satu gerobak yang gratis gitu. Jadi saya punya satu gerobak yang khusus, gerobaknya gratis gitu, yang mau makan silahkan, mau buat driver, mau siapa, maunya khusus gratis gitu. Kedepannya yang pengennya seperti itu, tapi saya mau coba dulu nih buka cabang-cabang lagi yang biar roda yang sekarang ada di rumah bisa keluar lagi gitu. Kalau saya ya mungkin ya satu ya bersabar lah ya, maksudnya sekarang kan anak-anak sekolah mungkin belum pada masuk, ya bersabar, kemudian ya tambahlah inovasi-inovasi baru gitu ya, maksudnya yang biar beda dari yang lain itu seperti apa, bersabar. Kedua, kemudian kalau saya pesan dari ibu saya sama bapak saya dulu pernah bilang gini, kalau usaha itu tidak boleh kosong. Dalam artian kosong itu, kita kalau sebagai muslim gitu ya doanya, duhanya misalkan seperti itu, atau tahajudnya ya, yang ngasih rezeki itu jadi ya harus ke situ mintanya gitu. Jadi yang mendatangkan orang beli ya dari situ. Jadi ya sabar, ciptakan inovasi, kemudian ya jangan lupa berdoa lah, itu aja. Seperti itu. Sebenarnya kalau di bubur ini sih ya masa sulitnya karena saya pengalaman dulu punya, bukan di bubur sih sebenarnya masa sulitnya itu lebih ke dulu kita mencoba usaha-usaha yang lain gitu. Kayak misalkan dulu saya jualan di floating market misalkan gitu ya. Misalkan sebelum ngantor saya harus ke Lembang dulu pakai motor bawa kerupuk gitu ya. Di motor itu penuh kerupuk, depan belakang ke Lembang gitu. Terus pulang ke Bandung absen gitu. Ya. Kemudian cerita lucunya, dulu jadi gini, kalau dulu saya jualan di Lembang gitu ya, di floating market, saya belum punya kendaraan, baru punya motor. Hari Minggu itu saya pinjam kendaraan kantor gitu ya untuk bawa. Kalau di floating market itu kan jualan itu tidak boleh telat gitu ya. Akhirnya saya datang ke Lembang weekend, ternyata macet gitu. Macet, baru sampai Setiabudi. Karena waktu sudah mendesak, akhirnya istri saya pakai nyewa Gojek gitu untuk ke Lembang gitu, yang kebut gitu. Yang penting istri saya sampai Lembang, nantilah barang belakangan gitu. Saya nunggu di belakang, istri saya sudah nyampe duluan, kebut-kebutan sampai Lembang nggak. Ya itulah ceritanya, maksudnya ngerintis usaha. Ya alhamdulillah saya disupport istri dari apapun lah. Saya disupport dari hal kecil, semuanya disupport. Pas pandemi lah, itu masa-masa tersulit saya gitu. Apalagi yang bisnis kuliner gitu ya. Benar-benar sulit gitu. Makan di tempat tidak boleh. Kemudian orang-orang juga banyak hold uang. Karena kan mereka juga di hold gitu. Istilahnya gajinya juga WFH gitu ya. Inilah masa tersulit saya gitu, sampai bener kemarin pengurangan karyawan, cabang tutup, itu yang benar-benar tersulit lah. Ya pernah saya mungkin kalau ke orang saya nggak berani cerita gitu. Saya sempat nangis gitu, tahajud gitu ya. Ya harus gimana gitu, saya bingung. Kemudian saya masih punya ibu, kadang-kadang kalau sepi juga saya suka cerita ke ibu. Dia bilang sabar. Cuman bilang itu sabar, terusin aja. Jangan lupa minta sama yang di atas. Itu aja deh. Ya tabungan saya habis gitu. Ya terberat lah, pegawai tetap harus digaji gitu. Yang berat lah buat saya. Tapi ya alhamdulillah saya masih punya ibu, masih punya bapak yang support saya, kemudian istri, anak juga, ada mertua juga, yang saudara-saudara yang ayo terus jangan sampai berhenti lah. Saya pernah dengar beberapa yang kenapa sih harus jualannya bubur gitu ya, kenapa nggak usaha yang istilahnya yang nggak
kekinian lah istilahnya seperti itu, yang buka kafe atau kopi atau usaha clothing gitu ya. Kalau saya lebih ke apa ya, selama orang masih punya perut, masih punya lapar dan perut nggak bisa libur, jualan kuliner, ya kuliner apapun gitu ya, yang penting jualan kuliner itu yang abadi, saya bilang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang juga, kenapa sih bubur, nggak apa aja lah, saya bilang yang penting jual. Saya suka ya, dari dulu sukanya jualan kuliner gitu, yang ya begitulah. Alhamdulillah sampai saat ini juga saya pernah dulu punya karyawan sampai ngomong, kok temennya Pak Oki nggak habis-habis gitu ya. Hebat lah, saya punya keluarga, punya temen yang kadang-kadang ada temen dari Manado, dia cuman berapa jam di sini bisa singgah dulu. Kemudian teman-teman yang jauh gitu ya, yang di Bandung juga tapi jauh gitu ya, sempat-sempatan mampir gitu. Ada yang kerja di luar negeri datang ke Bandung mampir gitu. Sampai pegawai saya pernah bilang, temennya Pak Oki banyak banget ya yang datang ke bubur. Saya bilang alhamdulillah lah, saya punya temen yang support gitu, yang saya bilang ya benar, ada pepatah yang bilang bahwa kalau pepatah Sunda, dulur jadi batur, batur jadi dulur tuh kerasa gitu, yang temen gitu ya. Ya banyak sih saudara juga yang datang gitu, tapi ya yang hebat itu temen lah. Saya salut gitu, yang seminggu bisa 3 kali datang ke bubur, posting tanpa harus disuruh gitu ya, tanpa saya minta-minta gitu ya, yang posting dong di IG kamu, posting dong di WA kamu. Alhamdulillah teman-teman saya gitu yang posting sendiri, kemudian di medsosnya di-upload gitu ya, yang ya alhamdulillah saya punya teman-teman yang support dan istimewa lah gitu. Ya buat teman-teman yang mau buka usaha apapun itu, kadang-kadang kita gini, banyak pikir gitu ya, usaha ini laku apa enggak, kemudian ada yang beli apa enggak, maju apa enggak gitu. Jadi tips saya ya, kalau kamu mau melakukan apapun ya, yang menurut kamu believe, kamu suka, kamu pede, ya jalanin aja. Jadi nggak usah banyak mikir. Jadi mulai apapun, segera mulai, jangan dinanti-nanti, segera mulai. Learning by doing lah kalau saya bilang gitu. Nanti kekurangannya kita akan pasti tahu gitu. Oh ini kurangnya, nanti kita tambahin. Oh ini pasti kurangnya, ini tambahin gitu. Kemudian kalau bisa, saya juga ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Jangan bubur, saya juga setiap minggu ada menu tambahan gitu ya, yang orang setiap nggak bosen untuk datang ke bubur gitu ya. Minggu ini biasanya saya tambahan ada kulitnya, atau minggu depannya ada pepes. Jadi ditambah apa, inovasi lah, biar orang itu nggak bosen gitu. Inovasi mungkin ditiru gitu ya. Oh ini kompetitor kita ini ada ininya, kita contek aja, kalau plak nggak apa-apa, tapi kita harus tambahin apa, biar misalkan nih kompetitor ada usus gitu ya, ususnya basah, kita coba ususnya goreng gitu loh. Atau misalkan ini ada kulitnya pakai rasa atau apa. Jadi inovasi aja terus, jadi biar orang balik lagi nggak bosen. Jadi setiap minggu ada menu baru, apa baru, yang orang juga nggak buburnya paling gitu-gitu doang gitu. Jadi kalau sini jadi orang penasaran nih, minggu ini ada menu apa sih, ada topping baru apa sih gitu. Seperti itu. Kalau promo sih itu mah biasanya, kalau promo, kalau dulu biasanya di online nih promo, misalkan setiap pembelian berapa, kemudian dapat apa. Kalau dulu waktu pertama pandemi saya juga pernah. Jadi setiap orang yang beli datang ke bubur, dia mau posting di medsosnya, biasanya saya kasih, kalau nggak dulu masker, kemudian ada hand sanitizer gitu, biar orang juga oh ya, maksudnya biar tertarik gitu. Kemudian kalau jualan makanan harus bersih tempatnya
higienis gitu, rapi, wangi kalau perlu gitu. Jadi biar orang juga tertarik lah istilahnya seperti itu. Kadang-kadang saya pernah lihat baca komen gitu ya, di salah satu komen, walaupun tempatnya kecil tapi yang jualannya bersih gitu, atau misalkan higienis atau rapi gitu. Itu teh salah satu nilai tambah buat orang-orang yang berjualan kuliner seperti itu. Jadi jangan asal gitu, jadi jangan kotor, tidak dibersihkan, ya seperti itulah. Sabar, ciptakan inovasi, kemudian ya jangan lupa berdoa lah, itu aja. Seperti itu.